In 5, 4, 3, 2, selamat datang di Psychological of Emotion, di mana kita akan belajar emosi, kita akan belajar kedalaman emosi, kita akan belajar juga tentang diri tentu saja, karena dalam perspektif apapun, emosi adalah bagian dari diri kita. Kita udah pernah bahas ya teman-teman ya, kalau kita mau melihat dalam perspektif kita sebagai manusia, bahwa lingkaran paling luar disebut tubuh fisikal, biological self kita, masuk ke dalam itu disebut soul, itu namanya jiwa. Jiwa itu punya segitiga namanya pikiran, perasaan, dan emosi. Dan saya pinjam dari beberapa perspektif ya teman-teman. Jiwa kita tuh nomor satu tukang nyatet. Nyatet terus. Ngerekam terus. Dan yang kedua tukang ngarang. Ya. Jadi emang jiwa tuh tukang ngarang. Saya kasih contoh sederhana misalkan. Saat kalian nge-WhatsApp, mau gebetan, mau pacar, mau pokoknya orang-orang yang kamu anggap itu kamu sayang gitu misalkan, begitu kamu WhatsApp, centang 2 biru dan gak dibalas. Permasalahannya cuma satu, bahwa WhatsApp kamu tidak dibalas, titik. Tapi si jiwa yang tukang ngarang ini, dia akan mulai bercerita sesuai dengan karangan kalian masing-masing. Ya. Langsung tuh, nggak tahu gimana, nggak tahu kenapa langsung bercerita. Kayaknya dia lagi, kayaknya. Langsung karangan yang membuat dirinya bete sendiri. Bener nggak? Jadi pada dasarnya kita semua bete bukan karena realitasnya, tetapi karena karangan jiwamu terhadap realitas. Jadi hidup bukan masalah bagaimana menerima realitas itu sendiri, tapi bagaimana menghandle untuk tidak menerima realitas, karena realitas selalu kita lensa dengan karangannya masing-masing. Terutama yang sering nonton-nonton ini tuh pasti jago ngarang, udah pasti aja. Ya, dan itulah kenapa si karangannya terasa hidup, si karangannya terasa benar banget. Akhirnya apa? Ya itu tadi, karangan sendiri, bete sendiri. Nah, itulah kalian. Ya, itu perlu disadari. Ya, oke. Nah, di kesempatan ini kita akan bicara tentang psychological of emotion. Berbicara tentang pertanyaan yang sangat menarik, bahwa mengapa orang cerdas melakukan hal bodoh? Ya, mengapa orang cerdas melakukan hal bodoh? Nah, sebelum saya lanjut, coba teman-teman dirasa-rasa dulu ke dirinya sendiri. Apakah aku termasuk orang cerdas atau enggak? Coba dirasain dulu, cerdas nggak nih kira-kira gitu. Ya, dirasa-rasa dulu. Kalau enggak, berarti nggak relate nih. Mendingan nggak usah nonton. Udah, ini kan ngomonginnya orang cerdas ya. Kalau nggak cerdas, ya jangan di sini ya. Gitu ya. Oke, kita mulai ya. Seseorang yang dalam kepustakaan medis dikenal sebagai Elliot, tokoh terkenal dalam riset tentang otak ketika lobus-lobus frontal otaknya mengalami kerusakan akibat tumor. Meskipun memiliki IQ superior, dia jadi sibuk dalam hal-hal remeh dan pencarian-pencarian konyol. Setelah melakukan serangkaian tes terhadap Elliot, dokternya, saintis ternama dokter ya, D-nya gede nih. Dokter Antonio Damasio menyadari bahwa lelaki itu tidak mampu menunjukkan ekspresi emosional, meskipun secara intelektual bisa mempertimbangkan pro kontra setiap keputusan. Ketika tiba waktunya untuk benar-benar memutuskan, Elliot benar-benar tidak mampu memutuskan. Damasio menyatakan landasan pengambilan keputusannya benar-benar datar, dan dalam bukunya Descartes Error, Damasio menjelaskan tentang mencoba membuat janji pertemuan dengan Elliot. Nah, jadi teman-teman, kalau otak kita bermasalah, itu akan memengaruhi kepada emosi kita, makanya ini memang perlu dijaga ya. Selain perlu dijaga, perlu juga dipakai. Sayang ini barang mahal, tapi nggak dipakai gitu ya. Itu hati-hati, ingat baik-baik ya. Ininya pakai gitu. Nah, saya menyarankan 2 alternatif tanggal, keduanya pada bulan depan dan hanya berbeda-beda hari. Pasien mengeluarkan buku catatannya dan mulai memeriksa kalender. Perilaku yang terjadi setelahnya yang disaksikan oleh beberapa penyidik bahwa benar-benar luar biasa. Selama hampir setengah jam, si pasien mengungkapkan alasan-alasan untuk menyetujui dan menolak masing-masing tanggal. Pertemuan sebelumnya, jarak ke pertemuan selanjutnya, kemungkinan kondisi cuaca, hampir semua yang bisa dipikirkan tentang suatu tanggal. Dia melibatkan kami dalam analisis untung rugi yang melelahkan.
penggambaran dan perbandingan pilihan-pilihan yang tidak berguna, serta konsekuensi-konsekuensi yang mungkin terjadi. Butuh disiplin luar biasa untuk mendengarkan semua itu tanpa menggebrak meja dan menyuruhnya berhenti. Nah, jadi memang bermasalah gitu ya. Dan akhirnya memang berhenti. Yang dibutuhkan Damasio hanyalah menyela proses pertimbangan itu lalu menetapkan tanggal dan jam pertemuan untuk Elliot. Tanpa ragu lagi, si pasien berkata, tidak masalah, kemudian pergi. Nah, teman-teman, ini pembahasannya. Jadi, Elliot itu salah satu salah satu case lah ya. Nah, nanti kita akan perdalami. Next on, kita akan bicara tentang emosi dan intelektualitas. Ya, jadi ada kecerdasan intelek, ada kecerdasan IQ lah ya kita sebut gitu, dan ada kecerdasan emosi. Gitu. Jadi orang yang punya kecerdasan IQ itu belum tentu punya kecerdasan EQ yang bagus. Nah, sering kita bahas ya teman-teman, kita bicara sukses quote and quote ya. Kesuksesan itu 47% bukan pada IQ-mu tetapi pada EQ-mu. Kamu bisa pinter, IPK-nya bisa 4, nilainya bisa bagus, tapi belum tentu kamu bisa kerjasama dengan baik. Kamu pinter, tapi kamu nggak bisa kerjasama dengan baik, jadi orang nyebelin, kamu susah punya teman. Gitu. Ya, masih ingat ya ciri-ciri orang yang EQ-nya rendah, nilai EQ-nya rendah, setidaknya paling sederhana dia banyak menyalahkan orang lain. Gitu. Banyak komplain gitu. Dan itu hal-hal yang udah pernah kita bahas gitu ya. Nah, jadi kita bicara dulu dalam konteks bahwa ada emosi dan intelektualitas. Ketika kita tidak memiliki dorongan untuk menggerakkan hasrat kita, tidak ada yang memperkuat proses intelektual yang menggerakkan kita ke satu arah atau arah lain. Itu salah satu fungsi utama emosi untuk memberi bahan bakar bagi perilaku kita dan memotivasi kita untuk bertindak. Jadi teman-teman, kita tuh sering dengar emosi itu buruk gitu ya. Kamu jangan emosian dong. Padahal, kalau kalian nggak punya emosi, kalian nggak akan nonton tayangan ini. Nonton tayangan ini didorong oleh yang namanya emosi. Ya, jelas ya teman-teman ya. Jadi kita jangan tiba-tiba ngejelekin emosi jadi buruk, ego jadi jelek, enggak semua gitu. Karena tanpa ego katakanlah nggak akan ada yang namanya kita mau bertindak gitu anyway. Ya. Kita membutuhkan emosi, tapi bila kita membiarkan diri terbawa perasaan, intelektualitas kita lantas memperkuat suatu kesimpulan yang terdistorsi. Jadi kalau perasaannya lebih dominan, nalar kritisnya jadi lebih turun gitu voltasenya. Jadi baper namanya. Membawa perasaan tanpa logika berpikir yang clear gitu. Ya. Untuk memilih secara bijaksana, pertama kita harus melihat dengan jelas melalui lensa intelektual. Kemudian menyesuaikan emosi kita, lebih baik emosi positif. Orang selalu lebih mudah mengidentifikasi diri dengan rasa cinta untuk sesuatu yang dia perjuangkan daripada bertindak karena marah, yang selalu berdasarkan ego. Jadi kalau cinta dengan kesadaran, marah dengan ego, gampangannya gitu ya. Ini untuk memudahkan gitu. Artinya, berfokus ke semangat kita untuk membela sesuatu yang benar dibandingkan kekesalan kita terhadap apa yang salah akan membantu kita melihat lebih jelas dan bersikap lebih bertanggung jawab karena kita tidak dibutakan oleh amarah. Contoh teman-teman, saya kasih contoh ya. Teman-teman tolong hati-hati terhadap apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Tolong hati-hati. Kenapa? Ini dan ini itu punya nilai bias yang sangat tinggi. Ya, dengar jarak tertentu sama gini, dengar 100 meter, dengar 50 meter, dan dengan 1 meter, itu beda. Bias mata ketika ada pensil masuk ke gelas, gelasnya ada air, jadi kelihatan bengkok gitu. Nah teman-teman, antara yang didengar, dilihat, dan tindakan, itu kalau kita nggak punya jeda, katakanlah, itu kita akan tertipu oleh bias-bias ilusi pendengaran dan penglihatan kamu gitu. Kenapa? Karena kamu bisa salah dengar, karena kamu bisa salah lihat. Ya, makanya dengar dan lihat diulang-ulang. Dengar lagi, lihat lagi. Jangan dengar, lihat, langsung melakukan tindakan. Kenapa? Kamu bisa tertipu sama ilusi pendengaran dan penglihatan gitu. Ya, paham ya? Makanya orang reaktif itu dengar, lihat, hantem. Tapi responsif, dengar, lihat, diam dulu. Naik dulu ke intelek. Kenapa? 98% kita di-hijack oleh emosi.
98%. Jadi keputusan-keputusan kalian 98% itu didorong oleh otak emosi kalian gitu. Jelas ya? Makanya kenapa susah berubah, karena ya yang menguasainya emosi masalahnya. Baper gitu intinya. Ya. Nah, itu bukan pendekatan pasifis, tapi bisa memunculkan tanggapan optimal. Tidak ada orang yang akan pernah meninggalkan suatu perdebatan dan berpikir, seandainya aku lebih marah lagi sehingga aku bisa mengendalikan diriku jauh lebih baik. Nggak ada yang mikir, kalau tadi lebih marah lagi lebih oke. Tapi justru kalau tadi sedikit tenang aja, mungkin akan lebih mudah gitu. Karena teman-teman, ya ini bahasa sederhananya ya, kebijaksanaan akan lebih mudah dilihat saat kita tenang. Solusi akan mulai terlihat saat kita tenang. Jalan yang terang akan terlihat saat kita tenang. Ya, nanti ngerti. Pada perspektif pembahasan ini, kita akan melihat bagaimana marah melenyapkan kecerdasan, kemampuan untuk memproses realitas, tapi pertama-tama kita akan melihat bagaimana marah mengganggu kemampuan kita melihat dengan jelas. Jadi, satu, marah melenyapkan kecerdasan. Artinya, kenapa tadi saya nanya, apakah kalian termasuk orang yang cerdas? Tanya aja, kalian termasuk orang yang sering marah atau enggak? Karena kalau kalian sering marah, berarti kecerdasannya jarang dipakai. Ya, gampangannya, waktu marah, kecerdasan off. Waktu marah berarti kalian nggak mikir. Kalian di-hijack oleh yang namanya emosi, gitu. Ya, jelas ya. Sok dirasa-rasa tuh. Kalian kalau voltase, atau saya mau nanya, dari 1 sampai 10, kalian tipe voltase pemarahnya level berapa? 1 enggak sama sekali, 10 pemarah banget. Berapa? Sok saya mau tahu dulu nih. Yang datang rata-rata berapa gitu. Ya, ini yang bagus, skala 1-10, yang jawab 100. Itu udah bukan nggak cerdas lagi, mungkin nggak hidup ya. Oh, itu mungkin yang jawab robot. Kan penonton kalau live banyak yang robot. Ya, nggak apa-apa sih. Sip. Ya, paham ya teman-teman ya. Jadi sok dirasa-rasa dulu tuh. Ya, berarti setinggi itu, serendah itu juga kecerdasan hadir gitu. Paham ya? Kebijaksanaan dibentuk dari kejernihan intelektual dan emosional. Nih teman-teman tolong garis bawahi ya, bagus nih kalimatnya. Kebijaksanaan, wisdom, dibentuk dari kejernihan intelektual dan emosional. Pertanyaannya, gimana kita mau bijaksana kalau intelektual kita nggak ada datanya gitu? Ya, karena mau nggak mau, suka nggak suka teman-teman, intelektual yang nggak ada data pengetahuan, kita mau mengakses apa? Jadi teman-teman, please, gelisahlah kalian kalau satu hari kalian tidak mendapatkan pengetahuan baru. Ya, tapi nggak usah gelisah juga, nggak apa-apa sih ya. Ya. Karena kalau pinter tuh ada ukurannya, kalau bego tuh nggak terhingga, guys. Jadi kalau pinter ada skalanya, tapi kalau bego tuh wah udahlah unlimited gitu. Dan kalian mau di mana aja nggak apa-apa ya, itu pilihan ya. Jangan maksa orang pinter karena nggak bisa. Ya nggak bisa aja. Kalau dianya nggak mau berusaha gitu ya. Oke ya teman-teman ya. Ini kalian kalau yang udah mulai mendengarkan kalimat-kalimat ini nggak terlalu stuck di sini, berarti kalian udah terbiasa dengan fase-fase level pembahasan di level ini. Dan itu keren guys, kalian hebat. Mantap. Kerasa nggak nih ya teman-teman sekalian evaluasi? Mungkin dulu awal-awal begitu belajar ini gitu ya, awal-awal pertama kali dengerin room-room kayak gini, room-room pembelajaran yang detail seperti ini, itu kayak berat banget mau ngerti apa ya gitu misalkan. Makin sini, makin nggak terlalu berat, tapi makin tuningnya makin bagus. Terasa gitu nggak teman-teman? Ada rasanya nggak makin gampang? Oh maksudnya itu, oh iya. Tingkat aha momennya tuh makin cepet gitu nyampainya. Kerasa ya? Wah kalau kerasa, kalian top lah. Mantap, mantap. Jadi singkat cerita, mudah-mudahan room-room ini, pembelajaran kita, membuat kita tanpa sadar makin cerdas, guys. Dan intinya paradoksnya kalau mau makin cerdas, emang harus melawan sesuatu yang di sininya dulu ruwet gitu. Dan biasanya harus nyebrang kepada sesuatu yang kita nggak suka, kita nggak nyaman, dan bahkan kita nggak percaya gitu misalkan.
Karena keyakinan dan kepercayaanmu belum tentu kenyataan, itu sih intinya. Ya, itulah kenapa teman-teman judgment delay namanya. Begitu dengar apapun sengaco-ngaconya, tar dulu deh. Di balik kengacuan itu jangan-jangan ada sesuatu yang perlu kita kunyah pelan-pelan gitu. Ya, dan itulah level kebijaksanaan untuk the power of listening. Ya, the power of listening. Karena kenapa? Salah satu skill yang perlu kita asah bukan hanya public speaking, tapi skill of listening untuk mau mendengar. Karena mendengar itu tidak mudah, guys. Serius, dengar tuh nggak mudah, ya. Tergantung kadar keterlibatan ego, tanpa sadar kita membengkokkan atau secara sadar mengabaikan realitas dan mengarah ke pilihan yang kurang bertanggung jawab. Karena itu, dalam situasi apapun, seseorang yang cerdas mungkin saja mengambil keputusan yang luar biasa bodoh. Nih. Sementara, rekannya yang kurang cerdas bisa mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan hati-hati. Jadi memang kecerdasan belum tentu selaras dengan keputusan. Belum tentu. Ya, cerdas tapi nggak jeda, emosinya bisa menguasai gitu. Ya ini bukan mau ngomongin siapa-siapa sih ya teman-teman, tapi contoh. Kenapa orang memilih untuk korupsi? Nggak mungkin dia nggak cerdas. Karena untuk korupsi itu pasti perlu mekanisme yang sangat detail dan mendalam gitu. Tapi pilihannya kenapa dia melakukan hal yang justru merugikan orang lain gitu. Ya, dan lagi-lagi teman-teman, please juga saat kita ngelihat koruptor di TV, nggak usah mengumpat gitu. Dasar korupsi, dasar. Ingat. Saat kita mengumpat, jangan-jangan kita merasa lebih suci dari dia. Permasalahannya, aku lebih suci dari dia bukan karena aku nggak korupsi, tapi jangan-jangan aku belum pernah mendapatkan kesempatan untuk korupsi. Ya nggak ada aja kesempatannya. Kalau ada mungkin kalian jauh lebih beringas dari koruptor itu. Mungkin. Ya benar nggak? Ya, jadi nggak usah terlalu cepat ngomong aku lebih baik dari kamu gitu. Ya nggak usah lah. Ya, gitu intinya. Sementara ya balik lagi ya tadi ada orang yang cerdas mengambil keputusan bodoh, tapi cerdas-cerdas amat enggak. Tapi keputusannya lebih bijaksana gitu. Kalian mending yang mana guys? Nah itu pilihan sih ya. Terserah gitu ya. Itu adalah pilihan. Dan semuanya pasti ada konsekuensinya gitu. Nah, harga diri dan kesehatan emosional alias kebijaksanaan yang sama dengan sudut pandang yang luas berjalan beriringan. Harga diri dan kesehatan emosional alias kebijaksanaan yang sama dengan sudut pandang yang luas berjalan beriringan. Namun, kecerdasan sebagian besarnya tidak berkaitan dengan harga diri maupun kesejahteraan emosional. Seorang pengidap diabetes yang kelebihan berat badan dengan harga diri rendah tahu bahwa seharusnya dia tidak menyantap kue coklat untuk makan malamnya, tapi dia tetap menyantap kue. Udah tahu diabetes, udah tahu nih makan gula nggak oke, tapi tetap aja makan gula. Suka gitu nggak teman-teman? Udah tahu itu nggak oke, tapi tetap aja dilakukan gitu. Ya urusan diet gitu misalnya. Harga dirinya yang rendah mengatur pilihan yang dia ambil. Saat itu dia lebih tertarik ke kue coklat daripada kesehatan fisiknya. Jadi ini yang disebut harga diri rendah tuh gini. Lebih memilih memuaskan lidah manis daripada tubuh sehat. Berarti harga diri ini lebih rendah daripada manisnya kue gitu. Padahal membahayakan kesehatannya gitu intinya. Jadi kalau saya aja ya, membenci orang, memarahi orang, dendam sama orang, kesal sama orang berlebihan dan seterusnya, ya jangan-jangan nggak sadar bahwa saat kita ada di emosi rendah, yang paling rugi duluan adalah sistem tubuh kita, teman-teman. Ingat, Masaru Emoto pernah meneliti maksudnya, semua air di dalam tubuh kita mendengarkan semua kata-kata yang kita ucapkan. Maka dia beresonansi dengan kata-kata di level apa kalian berbicara gitu. Maka mulut yang penuh pengumpatan, mulut yang penuh kedengkian, kebencian, itu nomor satu direspon oleh siapa? Oleh diri sendiri gitu. Gitu ya. Jadi kita merasa mengutuk orang lain, merendahkan orang lain, padahal yang duluan hancur siapa?
siapa yang paling dekat sama kita, yaitu diri kita masing-masing. Itulah yang disebut orang dengan harga diri yang rendah gitu. Paham ya teman-teman ya? Jadi ingat harga diri gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi, semua kembali kepada esensial yang terdekat dengan diri kita gitu. Ya, oke. Nah, saat itu dia lebih tertarik ke kue coklat daripada kesehatan fisiknya. Penanda kedewasaan emosional adalah kemampuan untuk menunda kesenangan, untuk bersakit-sakit dahulu, atau melupakan kesenangan remeh demi menikmati kesenangan yang lebih besar kemudian, atau untuk mencegah rasa sakit yang ringan menjadi lebih berat. Nah, itu teman-teman. Jadi, kedewasaan emosional adalah kemampuan menunda kesenangan sementara. Contoh, olahraga mana yang enak ya? Stretching nggak enak, angkat beban nggak enak. Nggak enak sih. Tapi lihat jangka panjangnya teman-teman. Ketidakenakan olahraga membentuk kita jadi nabung otot. Ingat saat kalian menua ototnya nggak banyak tabungan, itu akan ngerepotin juga sih gitu intinya. Gitu ya. Jadi memang ini bagus ya kalimatnya Lieberman tuh bagus banget nih ya. Penanda kedewasaan emosional adalah kemampuan untuk menunda kesenangan, untuk bersakit-sakit dahulu, demi menikmati kesenangan yang lebih besar kemudian. Nahan nggak enak, marah tuh nggak enak sih teman-teman. Tapi kalau ditahan sedikit emang sakit. Tapi at the end, selesainya bisa memaafkan, itu jauh lebih plong daripada ini nanti disimpan bertahun-tahun gitu. Ngomong-ngomong teman-teman pernah ngecek and recheck nggak? Ada nggak sumbatan-sumbatan yang bertahun-tahun masih diam di dalam? Itu perlu disapa loh. Kalau nggak disapa dan ditekan-tekan terus, dia akan nyari jalan keluar melalui apapun. Entah tubuh yang cepat sakit, macam-macam lah gitu. Ya, jangan lupa nanya sama yang di dalam gitu. Dalam artian, bertanyalah kepada perasaanmu, apa yang kamu tolak gitu. Karena ya itu tadi, itu semua didesain untuk dilepaskan gitu. Nah, cara melepaskannya nanti yang kita perlu bijaksana anyway. Oke guys? Oke nggak ini? Kayak lagi gini dengarnya. Iya ya. Iya ya. Iya ya gitu. Tapi nggak tahu juga perubahannya apa, cuman iya doang gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih. Oke. Kecerdasan tidak membuat seseorang menjadi rasional. Kecerdasan hanya akan mendudukkan kita di bangku pengemudi dengan peta di tangan. Kebijaksanaan membuka mata kita untuk melihat apa yang kita harap tidak ada, menerima dengan besar hati, serta menanggapi dengan jernih dan percaya diri. Nah itulah wisdom sih teman-teman ya. Jadi memang ya balik lagi, si wisdom itu kalau bisa dalam keseharian sering dihadirkan gitu. Karena once wisdom itu hadir, relatif keputusan-keputusan kita akan ke arah-arah yang dalam tanda petik membahagiakan gitu. Teman-teman jangan lupa ya, kita tuh makhluk keputusan loh. Nggak ada dalam every second untuk tidak mengambil keputusan loh. Mau minum A atau minum B. Makan A, makan B. Niat ke kanan, ke kiri. Mandi dulu, drakor dulu. Ya, sikat gigi dulu, main handphone dulu gitu misalnya. Semua. Setiap saat tuh keputusan gitu. Ya, paham ya teman-teman ya? Iya, kita tuh makhluk yang memutuskan setiap saat. Nah cuman jangan-jangan kalian memutuskannya aja nggak sadar gitu. Ya emang 98% nggak akan sadar sih. Karena terjadi apa? Terjadi secara otomatis. Tapi kalau itu otomatis, siaplah konsekuensinya juga akan selalu tidak akan sesuai dengan harapan. Ya orang milihnya juga nggak sadar gitu. Ya, paham ya? Karena yang ngirim paket sesuai dengan alamat yang kamu pilih. Kalau kamu bangun tidur, mencet toko oren, tok gitu ya. Check out, nggak sadar tuh, udah aja. Tiba-tiba jam 10 pagi datang, paket. Nah, pas ngelihat, nggak mesen kok gitu. Bukan nggak mesen, kamu waktu check outnya ngelindur. Gitu. Nah, nanti begitu ketemu orang nyebelin,
Bukan ngemesen paket yang nyebelin itu, bukan. Kamu nggak sadar kamu juga nyebelin sih gitu. Ya. Gampangannya gitu ya, untuk memudahkan aja gitu ya. Jadi kalau ketemu orang nyebelin, set, oh paket datang, dah. Ya, itu intinya. Nah, pokoknya tiap hari kalian bakal sering kedatangan paket aja. Ya, oke. Harga diri dan menunda kesenangan. Ya, kesenangan, bukan kebahagiaan. Beda ya, beda. Harga diri merangsang hasrat untuk berinvestasi di diri kita sendiri dan memberi energi untuk disiplin diri. Teman-teman, kalian merasa dirinya susah disiplin nggak? Sok saya tanya. Jadi disiplin tuh nggak mudah ya. Nggak mudah. 2 hari, 3 hari sih oke. Hari ke-7 gitu lagi. Udahlah PR ya. Yang ngerasa enggak, at least kamu jujur. Tapi kalau jujur bodoh, ya jangan juga. Jangan ya. Jujur bagus gitu. Ada orang yang jujur banget, udah, tapi rada-rada ogeb gitu, pusing juga ya. Tapi ada satu lagi nih, misalnya punya 2 pegawai, yang satu jujur banget, tapi rada lemot gitu. Yang satu, wah pinter banget, tapi tukang nipu. So, kamu pilih yang mana? Pilihan susah bukan? Nah, jangan-jangan yang tadi kita obrolin semuanya kita lagi ngomongin diri sendiri gitu teman-teman. Ya, iya. Ini saya kan selalu nanya gini ya teman-teman. Kalian bayangkan setiap hari kalian sekamar sama orang yang nyebelin. Kira-kira hidup kalian menyenangkan atau tidak menyenangkan? Sok saya tanya. Sekamar nih sama orang yang ngehe gitu ya, kira-kira ya, yang gitu. Nah, iya pastilah. Nah, kebayang nggak kalau orang yang tidak menyenangkan dan sekamar itu adalah kamu? Ya, oke. Nah, itu tolong direnungin baik-baik ya, direnungin baik-baik. Ketika harga diri kita rendah, minat dan perhatian kita beralih dari kepuasan jangka panjang ke kesenangan sesaat. Jika rasanya enak, lakukan. Bodoh amat konsekuensinya. Pokoknya kalau enak, gas. Jadi parameter indikatornya enak atau nggak enak. Sama kalau kalian ke undangan, parasmanan, nyari makanan yang enak atau nyari makanan yang sehat. Mumpung gratis. Biasanya gitu ya. Wah, gratis, hajar, sikat. Yang biasanya 5 tusuk kenyang, gara-gara gratis, 15 tusuk. Ya, pulang-pulang perut nggak enak. Ya, harus ke dokter. Wah, udah macam-macam. Gitu. Jadi gara-gara undangan, ke dokter. Terus si Kromodongso tadi, si tukang ngarang, dasar nih. Ini gara-gara yang nikah gua jadi sakit. Nah, nyalahin yang nikah, sok. Dia sih ngundang. Kalau nggak ngundang, saya nggak akan ke rumah sakit. Nah, udah aja. Di situ udah makin confused gitu. Jadi benci sama yang kawin. Ya, akhirnya tiap ngelihat yang kawin, jadi sakit perut terus gitu. Akhirnya trauma sama kawin. Nah, gitu misalnya. Misal ya teman-teman, ini contoh-contoh aja, contoh. Ya, kompleks ya. Aduh, manusia ya. Pilihan yang paling menggoda adalah yang memuaskan hasrat secepat mungkin. Kita menyerupai anak yang lebih memilih mendapatkan 1 permen sekarang daripada 5 permen besok. Ma, aku pengen marshmallow, Ma. Kalau sekarang Mama kasih 1, besok kasih 5. Ya, sekarang deh 1 gitu. Padahal besok mau dapat 5. Tapi besoknya gitu lagi sih. Terus ibunya ngasih lagi. Nah, ini ibu tipikal yang people pleaser kayak kalian nih, mama di sini kayak gitu kayaknya ya. Alih-alih sayang ngasih banyak gula ke anaknya gitu.
Jadi anaknya dikasih narkoba yang namanya gula. Narkoba yang namanya dipuji. Jadi anaknya haus pujian terus. Narkoba yang namanya victim. Anaknya jatuh, ini nih temboknya ya jahatnya, tembok nih gara-gara nih gitu. Nyalahin tembok coba. Jadi si anaknya tahu bahwa aku tuh korban dari tembok. Tanpa sadar kalian lagi membentuk emosi anak untuk sulit menerima kenyataan. Saat anaknya dewasa, jadi nyebelin. Dan kalian sendiri yang komplain. Padahal itu anak. Kamu yang ngasih pupuk. Kamu yang mendidiknya. Dan akan kembali kepadamu sendiri. Ya, benar nggak teman-teman? Anak saya tuh, lah dulunya kamu gimana gitu. Misalkan, ini mah contoh ya. Ini jangan jadi baper ya. Kalau emang kenyataan ya akui aja. 5 permen tentu saja adalah keuntungan yang lebih besar. Tapi si anak tidak memikirkannya. Fokusnya berjangka pendek, dangkal, dan sempit nih teman-teman ya. Nih yang ininya rada nggak dipakai tuh, ya gitu tuh. Jadi pokoknya kesel komen nih, langsung pop gitu. Tanpa sadar begitu dia komen, menganggap cepat-cepat yang ngomongnya salah. Jangan-jangan dia belum tahu, belum ngecek literatur, jangan-jangan terbatas oleh limitasi pengetahuannya. Tapi udah kadung marah. Ya gengsi, dilanjutin aja marahnya. Akhirnya nutupin kebodohan, tambah marah, tambah gengsi. Udah aja, nanti itu ujung-ujungnya repot guys. Kalau udah gitu gengsi sok susah ngaku ya, bener nggak? Udah, jadi ditutup lagi, nah gitu. Fokusnya berjangka pendek, dangkal, dan sempit. Dia terpaku dengan yang ada di depannya sekarang. Seringkali melupakan kepentingan jangka panjangnya, apalagi gambaran yang lebih besar, atau terlebih lagi kepentingan orang lain. Boro-boro mikirin kepentingan jangka panjang dirinya, apalagi mikirin kepentingan orang lain gitu. Ada gunanya membahas percobaan penting yang dinamakan The Marshmallow, nih yang tadi saya cerita, yang mengetes kemampuan anak-anak untuk menunda kesenangan, serta korelasi dan konsekuensi jangka panjang yang dihasilkan. Tes marshmallow dilakukan di Stanford University. Para peneliti memberikan 1 marshmallow kepada anak-anak yang ikut serta dalam percobaan. Ini karena terjadinya di Stanford University, jadi pakai marshmallow. Kalau di daerah-daerah sini mungkin bukan marshmallow, tapi mungkin penelitian menggunakan seblak. 3 mama diberikan seblak. Ya, orang sini mana ngerti marshmallow ya, taunya seblak gitu misalnya. Nggak apa-apa ya. Tapi rada kurang keren aja ya. Penelitian di yang nggak usah disebutin universitasnya. Memberikan seblak gitu. Ya, tapi buat orang bule itu eksotis ya. Saya pernah salah nyebut, itu sangat erotis ya. Salah, hati-hati ya. Beda makna, beda keceletot dikit, maknanya bisa beda teman-teman ya. Oke. Para peneliti memberikan 1 marshmallow kepada anak-anak yang ikut serta dalam percobaan. Dengan tawaran berikut, silakan makan 1 marshmallow sekarang juga, atau tunggu sebentar dan terimalah 1 marshmallow lagi. Si peneliti kemudian meninggalkan ruangan, dan anak itu sendirian dengan 1 marshmallow di depannya. Jadi kalau kalian pernah ngelihat penelitian ini, jadi ada 1 marshmallow, kalau kamu 1 ya udah, tapi kalau nanti kamu nunggu bentar kamu akan dapat lagi. Si anaknya gini aja, ambil enggak, gitu, gelisah gitu teman-teman. Ya gelisah gitu. Si peneliti kemudian meninggalkan ruangan dan anak itu sendirian dengan 1 marshmallow di depannya. Dalam 1 dasawarsa berikutnya, anak-anak yang memilih menunda makan 1 marshmallow, menunda kesenangan, lebih sukses baik secara akademik maupun sosial. Jadi teman-teman ya, ini lucu nih. 1 dasawarsa berikutnya, si anak-anak yang nunda, nggak ngambil, sama yang ngambil, itu ternyata next on-nya di masa depannya lebih sukses secara akademik maupun sosial. Itu bagus tuh. Analisis menyimpulkan bahwa mereka memiliki lebih sedikit gejala patologis termasuk pola obsesif kompulsif, depresi, kegelisahan, amarah berlebihan, kegelisahan karena fobia, gejala awal paranoid, dan psikotisme.
juga memiliki penerimaan diri dan harga diri yang lebih tinggi. Nah, itulah teman-teman yang disebut sabar. Menunda sesaat untuk sesuatu hal yang next on lebih baik lagi gitu. Jadi kata kuncinya adalah menunda kesenangan sejenak untuk posisi yang next on future yang lebih oke gitu. Ya, orang marah bertindak bodoh. Penelitian menemukan bahwa kegagalan mengatur diri adalah pusat hampir semua masalah pribadi dan sosial yang kini mewabah di negara-negara maju. Masalah-masalah itu mencakup kecanduan dan penyalahgunaan obat terlarang misalnya. Kecanduan minuman keras, kejahatan dan kekerasan, prestasi buruk di sekolah. Judi, masalah utang dan penggunaan kartu kredit secara berlebihan, kurangnya tabungan finansial, kemarahan dan permusuhan. Nah, ini nih problem-problem yang ya sekarang saya rasa terjadi ya. Pemicu paling penting dalam kegagalan mengatur diri dalam bahasa sehari-hari yang membuat kita kehilangan kendali diri dan menyerah kepada sisi impulsif kita adalah marah. Jadi kalau kalian cepat marah, kalian cepat memilih hal yang mudah cepat untuk menyenangkan, lupa terhadap future yang jauh lebih baik. Nah, indikatornya adalah saat mengontrol marah, kita bisa lebih kuat untuk tidak mengambil kesenangan yang sedikit, tapi bisa long future gitu. Ya, balik lagi teman-teman. Kalau di Hawkins itu kan marah tuh level-level bawah ya. Itu di bawah 200 lah gitu. Kutipan berikut dari salah satu makalah penelitian menyimpulkan rentang perilaku merusak diri yang dipicu marah yang sudah bisa diduga. Ketika orang kesal, mereka kadang bertindak agresif, menghabiskan uang terlalu banyak, terlibat perilaku beresiko, mencari kenyamanan dengan alkohol, obat-obatan atau makanan, serta gagal mengejar tujuan-tujuan hidup yang penting. Amarah berhubungan dengan kambuhnya sejumlah perilaku kecanduan seperti alkoholisme, berjudi, dan kecanduan obat terlarang. Jadi marah, mabok. Marah, judi, gitu. Ya, pendorongnya marah. Marah, makan banyak, gitu misalnya. Jadi buat kalian yang suka gula, kalau marah jauh-jauh dari kue dan cake. Dan boba, ya. Wah marah, wah kok ngunyah, wah gitu. Tiba-tiba jadi makin gede gitu. Dia nyalahin, dia sih yang buat aku kayak gini gitu. Ya teman-teman ya, hati-hati. Orang stres bisa makin banyak makan, bisa nggak makan sama sekali gitu. Itu dua-duanya juga hati-hati. Tetap ada di titik tengah sih, itu yang paling perlu dijaga ya. Anyway. Kecanduan seperti alkoholisme, berjudi, dan kecanduan obat terlarang meningkatkan asupan makanan di orang-orang yang berdiet secara kronis. Serta intensitas meluap-luap untuk dia dalam artian kecanduan gitu teman-teman. Ya, paham ya? Jadi itu tolong dicek and recheck juga. Marah melepaskan hormon stres yang disebut kortisol. Jadi antara marah dan kortisol itu relate. Saat marah datang, kortisol datang. Kadar kortisol tinggi dalam jangka panjang berdampak bahaya bagi diri kita secara fisik maupun mental. Kortisol khususnya merusak sel-sel di dalam hipokampus sehingga mampu merusak pembelajaran. Jadi orang yang kortisolnya kebanyakan, rada lemot untuk belajar. Kalian kalau rada dengar-dengar ini lemot, jangan-jangan kadar kortisolnya lagi banyak saat ini. Dalam jangka pendek, kortisol mengganggu kemampuan kita berpikir dan memproses informasi. Jadi kalau kortisol ya banyak gitu, rada susah nyambungin gitu. Nah gitu teman-teman. Jadi ingat-ingat, marah means kamu jadi bolot. Mending bolot, mending memaafkan, sok pilihan. Ya, itu pilihan. Aku bolot aja nggak apa-apa, boleh. Dengan kata lain, marah sebenarnya membuat kita bodoh. Nah, nih udah tuh ya. Ini bagus ya bahasanya pelan-pelan. Ini cuma mau ngomong endingnya sih, ujungnya. Kalau marah, lu bodoh. Jadi kalau kalian lagi ngelihat orang marah-marah, berarti dia lagi. Secara biokimiawi, amarah memicu tanggapan lawan atau lari dan produksi adrenalin yang atau lari lawan fight or flight ya, maksudnya fight or flight gitu.
Dan produksi adrenalin yang menjauhkan aliran darah dan oksigen dari otak yang semakin mengacaukan pikiran kita. Makanya teman-teman kalau lagi marah, diam, jangan ngambil keputusan. Itu yang sering saya ulang-ulang ya. Nah ini basicnya gitu. Kebijaksanaan adalah salah satu dampak terhebat kesehatan emosional dan memberi kita kemampuan serta ketangguhan untuk menilai situasi secara objektif, lalu menanggapi dengan tenang dan logis. Bukannya membiarkan marah merusak pengamatan, pertimbangan, penilaian, dan tindakan kita. So pesannya adalah sederhana, saat kamu marah, kamu lagi bodoh. Sampai ketemu, dikunyah pelan-pelan, pikir baik-baik dan aplikasikan dalam keseharian. Terima kasih.